Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan mengucapkan dan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jamaah gabungan grup 1 dan 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita melaksanakan tholabul ilmi, belajar menuntut ilmu dalam perjalanan kerahasiaan tajalinya sirullah dalam al-ikhlas. Artinya kita sudah mencoba menjalankan 2 tajalli, yang mana tajalli wujud Allah dalam wujudnya sendiri, dan ini adalah tajalli mutlak. Kalau dikatakan tajalli mutlak adalah tajallinya sendiri, jangan dikembangkan tajalli ini berupa menghadirkan sesuatu yang lain selain dari wujudnya sendiri di dalam penjabaran kajian. Kita lihat sebelum kita memasuki tajalli ketiga dan 4, memang tidak bisa dipisahkan 3 dan 4 itu dalam satu kajian. Di sini akan berhadapan kembali tajalli qaf dan lam, ya, atau dikatakan 3 dan 4. Kembali kita mengingat sebelum memasuki tajalli ketiga dan 4. Ingat tajalli 1 dan 2 yang akan dipegang, ya, yang akan dipegang ini adalah 2 alif, harus diingat, yang mana alif tersirat domah u sebagai wujud sir, dan alif hayat dikatakan i, ya, berarti jamaah sudah dapat 2 alif, ya, 2 kodrat alif. Kita bahasnya hanya bahasa alif aja dulu, ya, 2 wujud sir dan wujud hayat, betul. Nah, pertahankan 2 alif, nanti ini akan menjadi dasar. Ingat 2 alif itu. Setelah itu kembali kita melanjutkan tajalli Allah pada kata lam yalid wa lam yulad. Di dalam hukum syariat kita sudah tahu, bahkan semua orang juga tahu,
mengartikan tidak beranak dan tidak diperanakan. Kita bukan membahas sekarang mengenai wujud masalah beranak atau diperanakan, tetapi yang mencari penyebab lahirnya kalam tidak beranak dan tidak diperanakan, ini kita mencari wujud tajalli sirullahnya di dalam kalimat lam yalid walam yulad. Di mana makom pencariannya? Nah, di sini saya menerangkan di dalam kalam lam yalid walam yulad itu kita menemui 5 jumlah sukun, 5 buah jumlah sukun yang berarti alam. Ini ingat cara belajar hijaiyah ya, yang sangat tinggi pemahamannya. Mudah-mudahan cara penyampaian ini memudahkan. Lam, nah ingat lam ya. Ini cara mencari suku kata yang 2 tadi. Lam, mimnya di atasnya ada kasroh, artinya ada sukun. Di atasnya ada dinamakan sukun, artinya mim dalam kodrat mati, berarti mim ini sukun atau alam. Jadi lam adalah sukun ya, ini sukun ya, ingat kita sudah dapat sukun ini. Sukun itu sudah tahu kan, alam tiada tapi ada, alam batin, alam sir ya, sukun kosong tapi ada. Nah adanya ini yang belum ketemu, nah ini sukun ya. Kita lihat ya lid, ya itu adalah makom ya, makom. Nah sementara alam makom siapa? Kasrah. Di sini ada kata i ya, yalid berarti i hayat ketemu. Nah kan ingat yang disamat, betul, yang disomat. Nah hayat ketemu, berarti ada hayat dalam sukun. Nah nanti kita cari mana hayat itu ya. Nah lanjutkan dulu. Berarti sudah ketemu ada hayat dalam sukun, berarti alif kasroh i hayat, ada yang hidup di dalam sukun. Nah, diam dulu di situ. Nanti kita akan lanjut. Yang kedua, wa'alam. Nah, wa'alam berarti mimnya juga ada sukun, berarti ini lenyap menjadi sukun. Nah, sukun lagi. Dan sukun sama artinya itu. Sukun yu masuk ya, masuk alif domah sir, berarti dua-dua alif yang tadi, yang di satu kedua ketemu di sini dua-duanya, betul. Nah ketemu dua-duanya di sini, yulad. Nah ingat dalnya. Kalau dal yang pertama lam yalid itu hanya sukun, menandakan alam yang dikatakan sukun, yang sir hayat ini adalah sukun, berarti alam. Dan yang kedua yuladnya alif ya'u kasrah u apa domah u lat, tapi beda di alam, di dal terakhirnya ada kodenya. Apa kodenya? Ada
lam jalalah disimpan oleh Allah. Ya, lam jalalah disimpan oleh Allah di lam terakhir nih. Ya, betul tidak? Lam, ya, lam jalalah, ya, berarti ini sukunnya beda. Kalau yang pertama sukun saja, ya, sukun saja, tidak ada lam jalalahnya. Nah, berarti di sini kita dapat memahami dua alif yang ada di makom pertama dan kedua itu sudah memiliki alam, bertajali memiliki alam. Apa yang dia miliki? Tajali hayat, dalnya sukun, lamnya mim gugur jadi sukun hayat. Tajali dalnya adalah di sini dinyatakan sifat lam yalid, berarti yalid di sini hayat. Mana hayat? Inilah yang dikatakan sukuniyah hayat, yaitu jasad. Nih kita ambil hakikatnya sebagai pendamping. Ini hayat, ya. Mana hayat? Inilah hayatnya Allah. Inilah hayatnya Allah dan inilah sukuniyahnya. Yang bergerak ini adalah hayatnya Allah, af'alnya Allah, dan sukunnya berbentuk sukuniyah seperti ini. Ini dalnya. Berbeda dengan tajali alif tersirat. Sukunnya dal belakang atau tajalinya yaitu kepada makom sir, yaitu markubah. Ya, sukunnya adalah batin. Sementara alif domah sir yang menggerakkan jantung tersebut. Ini gambar yang pernah saya perlihatkan, yaitu tali tadi. Ini yang dikatakan lam yulad. Inilah sukunnya. Jadi sukun sirullah adalah sifat daripada wujud batin markubah sebagai sir, kerahasiaan Allah. Dan hayat hidupnya, wujudnya ada pada lam jalalah pada jantung markubah, dan yang hayat pada jasad am yang terlihat. Maka di sini kita ingat kembali, karena awalnya disebut lam, terus lam yalid itu lam, ya, lam itu kasroh i itu rahasia, ya, berarti lam tambah ha. Kalau lam aras ha, kalau alif sir rahasia, ha, ya, wujudnya rahasia tetap ya, meskipun dia doma apa kasroh i, karena dia sir tetap berarti lam ini disebut domah ini dengan atau hu, aku. Jadi dibaca lam ini wujud dalam sukun itu disebut aku, karena apabila alif wujud dalam sukun itu tetap dinamakan hu, aku. Nah, aku, ingat ya, adalah hayat, ya, aku adalah hayat, ya, yang ada, dan aku. Nah, kembali
walam dan aku yulad yang wujud yang ada di dalam alam hayatku. Aku juga yang hayat, aku juga yang wujud. Yang wujud aku, yang hayat aku. Apabila aku tidak wujud, maka tidak hayat aku padamu. Makanya waw di sini membagi rata walam waw hu dia. Inilah yang menjadi wujud daripada hayat Allah. Ini maka dikatakan disebut dengan af'al. Inilah wujud aku di dalam hayatku sendiri. Dua kali hu. Wujud aku di dalam hayatku sendiri. Aku ada di dalam hayatku sendiri. Makanya ada kata maut. Ya, kalau ada kata maut, waw di atasnya sukun artinya mati. Kalau dia yang pergi baru mati. Nah, baru engkau mati. Nah, inilah yang dikatakan dengan dua alif tadi. Sehingga ya, simak baik-baik, sehingga yang dimaksud tidak beranak adalah alif hayat. Adalah alif hayat. Tolong Muhammad itu audio. Alif hayat itulah yang dikatakan dengan tidak beranak. Kenapa tidak beranak? Hayat, zat dari dia, nur dari dia, batin dari dia. Itu bukan anaknya hayat atau tidak dilahirkan oleh hayat Allah, tetapi dia terjadi karena hayat jadi. Begitu juga dengan alif domah u, sir. Sir ini bukanlah sebuah rahasia yang dijadikan oleh sesuatu atau diperanakkan, atau dia yang beranak atau diperanakan. Dia adalah wujud yang jadi, maka hayatlah yang terjadi. Wujud yang jadi adalah wujud yang tidak beranak dan tidak maujud yang tidak diperanakan. Kenapa? Karena itu kodrat sir doma'u, batin bagi kita. Itulah yang dikatakan diri rahasia. Sementara hayat Allah adalah wujud am bagi kita sebagai af'alullah, sebagai gerak yang hayat yang hidup. Inilah yang dikatakan dua alif ini alif terjadi, yang alif ini saling tidak melahirkan dan tidak terlahir dari alif satu lagi. Makanya dikatakan kasrah pada alif i sukun adalah hayat kita ini. Dan inilah kita lihat hakikatnya. Itu kita lihat hakikat ya, untuk berpedoman agar memudahkan jamaah mengambil pedoman. Dan kenapa jasad ini bergerak? Karena ada aku. Nah, inilah wujud yang menggerakkan, wujud wujud kun. Inilah karena ada aku maka hayatlah engkau. Makanya berakhir dengan mayat kalau orang yang ditinggalkan oleh keakuan Allah. Inilah yang dikatakan wujud batin am bagi yang pernah mengaji, kita kaji, dan wujud batin am itu berasal dari sir alif wujud dengan sir hayatnya alif. Ini yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya aku jadi wujud maka terjadi maujud. Maujud terjadi, maujud jadi, maka terjadilah semua
batin-batin yang sangat banyak. Jadi hayat ini menjadi terjadinya batin-batin yang banyak itu dari hayatnya Allah. Maka dikatakanlah kita ini humulnya ayat. Ini yang ditajalikan oleh lam yalid wa lam yulad. Ingat, dan ini sifatnya sudah menuju kepada makom sukunnya pada kodrat lam yalid wa lam yulad. Jadi kita sudah tahu, bukan masalah orang. Kalau kita cerita beranak dan diperanakkan, sebetulnya itu kodrat manusia, bukan kodrat Tuhan. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan ini adalah dari lam yalid dan walam yulad. Yang dimaksud oleh Allah bukan dihadirkan atau dilahirkan, tetapi terjadi batin karena hayat, terjadi hayat karena jadinya wujud. Baik, kita coba bermuzakarah mencari penyempurnaan pemahaman. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik memandu jemaahnya. Yang tidak bertanya jangan menghidupkan audio biar tidak. Ini, silakan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu ya karim. Terima kasih syukron Buya atas tausiahnya dalam rangka tema perjalanan Al-Ikhlas rahasia adalah yang menuju 1, 2 telah dilalui dan menuju tingkat 3 dan 4 insyaallah. Tetap pegangan adalah alif kasroi dan alif domah u, yaitu rahasianya ya Bu ya, insyaallah. Betul. Dalam rangka memperdalam kajian di makom rahasia ini, insyaallah silakan kepada jemaah saudaraku yang ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, silakan dipertanyakan kepada Buya dan angkat gambar tangannya. Insyaallah sudah ada Pak Imam Asep. Silakan Pak Imam, Pak Terlepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mam. Semoga Buya selalu sehat Buya. Insya Allah. Kalau sehat dia nyerang ya, kalau sehat dia nyerang gitu. Ya Buya. Silakan. Ini pertanyaan saya tentang lam jalalah di akhirat Buya. Jelaskan kembali Buya. Iya. Lam jalalah itu adalah alam dari dua alam. Ya, wujud dari dua alam. Jalalah. Ya. Nah kan sudah diajar apanya. Jalalah. Nah kan la. Nah kan dua itu. Jadi jalalah ini adalah sumber wujud, penyebab hayat ini ada pada markobah yang bergerak. Jadi alif pada domah u itulah yang menggerakkan wujud titik yang menggerakkan aku. Nah ya. Aku. Nah, jadi itu yang menjadikan aku hu Allah. Nah, inilah tajalli yang dikemukakan oleh hayat. Aku Allah. Aku Allah. Nah, seperti itu. Jadi inilah antara wujud dengan hayatnya berkombinasi, itu disebut af'al. Af'al ini adalah gerak ini adalah hayat. Jadi af'al itu kan hayat, kita sudah pernah belajar. Nah itu yang dikatakan dari wujud yang pernah kita gambarkan di tempo hari, ya, gambar yang pernah kita gerak atau kita bahas. Nah waktu pengajian tempo waktu itu dulu itu, kalau nggak salah saya. Nah ya kan, buku itu. Iya, yang di buku waktu itu. Paham?
Insyaallah Buya. Terima kasih Buya. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Syukran Pak Imam Asep atas pertanyaannya dan syukran Buya atas penjabarannya. Insya Allah ada Pak Suwardi. Silakan Pak Suwardi, waktu dapat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Uub, Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Buya, alhamdulillah sehat selalu Buya. Insya Allah, amin. Ini Buya terkait pandangan terhadap dua tajalli malam ini 3 dan 4, bahwasannya lam yalid berarti keakuan Allah pada alam sukunnya atau terhadap hayatnya, kemudian lam yalid walam yulad berarti tajalli wujud sirnya di alam sukun dalam keakuannya terhadap wujudnya. Nah, terkait dengan penjabaran ini Buya, saya ingin mohon dijelaskan kembali terkaitannya dengan tadi yang beranak dengan tidak diperanakkan. Mohon penjelasan lebih lanjut. Nah, ya. Dari kejadian wujud atau alif domah tersirat, sir, itu kan terjadi hayat. Bukan dia lahirkan hayat, bukan berasal dari dia hayat itu, tapi terjadi. Ya, terjadi. Nah, seperti itu. Makanya ini dikatakan tidak diperanakkan. Meskipun usulnya awalnya dari dia, tapi ini tidak diperanakkan. Kenapa? Karena ini wujudnya sendiri, ya, bukan dari wujud lain. Kalau dari wujud lain itu namanya diperanakkan. Nah, contoh kita sekarang numpang telur ayam ke induknya ayam orang, ya, nah, itu diperanakkan. Nah, alif yang dikatakan kasroh ia tidak diperanakkan, tidak berasal dari sesuatu, tapi dia dijadikan oleh sesuatu. Nah, itu kasrah, tidak beranak. Kenapa? Hayat juga begitu. Hayat itu kan hidup. Apa yang hidup? Hayat, zat hayat, nur hayat, batin hayat, ruh hayat, alam hayat. Tapi itu tidak dimasukkan dalam kodrat beranak dan diperanakan. Tidak ada hubungannya ke wujud, sama karena ia juga sebuah wujud, ya, karena dia juga sebuah wujud yang berasal dari domah, ya, yang berasal dari gitu. Kalau tidaklah beranak i, dan i tidak diperanakkan oleh Nah, kasarnya begitu. Artinya hayat dengan sir rahasia tidaklah diperanakkan dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa? Karena alif itu tidak 2 dan tidak 3. Yang 2, 3 adalah kodrat. Paham? Jadi kalau kamu melihat mana wujudnya Buya hayat Allah, amruhu, bentukmu itu adalah hayatnya Allah, ya. Af'alnya yang bergerak, yang hidup itu adalah hayat. Dari mana asalnya hayat? Dari wujudnya alif tersirat, ya, dari wujud sirnya. Dari sirnya lah baru ada hayat. Ini yang dikatakan wujud, gitu. Paham?
Insya Allah Bu ya. Berarti ini terkait ini Bu ya, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Iya. Itu lebih tepatnya bukan jadi dan jadilah yang menjadi amalan. Alif di dalam kun itu nggak ada. Ya. Nah, itulah wujud. Itu pandangannya. Yang jadi wujud alifnya kun tidak ada. Nah, sekarang alifnya kun ini di tulisan Al-Ikhlas yang gugur huruf apa? Yang ketiga. Qa. Ya. Qa. Nah, sementara hayat yang gugur huruf lam. Betul. Berarti kalau disatukan namanya kunal, alamku, ya. Jadilah alamku, kunal. Nah, dia kun itu dua, kunal itu jadilah alamku, ya. Nah, kalau di Yasin fayakun. Nah, itu yang kunal, ya. Nah, kalau kun, nah kunah, ya, kunah menjadikan zat menjadi alamku. Nah, paham? Paham Bu ya, insya Allah. Gitu. Begitulah kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Terima kasih Pak Suwardi atas pertanyaannya dan syukur Buya atas paparannya. Insya Allah ada Pak Imam Ridho mengangkat tangan. Silakan Pak Imam Ridho, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya. Melihat Buya selalu bahagia ini kami Insya Allah bahagia Buya. Insya Allah, amin. Jadi kajian yang Buya paparkan ini berasa betul Buya ketika Buya menyampaikan kalam wujud aku maka hayatlah dirimu. Artinya lam yalid walam yulad. Ketika Allah sudah menyatakan wujud diriku maka hayatlah, atau hayatlah aku maka adanya aku dalam wujud itu dan kehayatan itu. Ini kalau kita kembangkan lagi Buya, ternyata ini penegasan Buya. Saya katakan penegasan betul-betul memperkokoh ketunggalan dia pada diri mawujudnya ya Buya. Bahkan ini sebagai penyaksian Buya. Artinya penyaksian ketika menyatakan ini betul-betul terasa kalau kita bersahadat itu Buya. Mungkin bisa lebih jelas Buya. Iya. Kalau kita lihat sendiri dari tulisannya, lahu hayat, artinya lahu yang pertama adalah hayat, artinya lam yalid itu tidak beranak. Jadi lahu hayat artinya apa? Tidaklah diriku beranak. Nah, walam yakulau, dan tidaklah diriku diperanakan. Ini adalah ketegasan yang mutlak. Iya. Kalau seandainya terjadi kehebohan antara orang yang bersilaturahim, anak bapak segala macam, ada hubungan segala macam, marwah Allah tidak mau tahu karena tidak adalah beranak dan diperanakan, dan termasuk tidak mengakui ilmu keturunan. Nah, kalau dikembangkan itu luar biasa, itu jauh itu. Gitu. Iya. Seperti yang Buya sampaikan, wa khalaqtu li ajlika wa khalaqtu li ajli ini. Iya, nah seperti itu. Jadi
di sini kita melihat berarti dua huruf di Al-Ikhlas itu sudah terambil. Lam yalid mengambil ko ya sebagai kejadian terjadi qaf, dan lam yulad mengambil lam makom. Nah, terjadilah makomku. Nah, di situ dua huruf. Makanya antara aku dengan makomku tidak bisa dihubungkan, termasuk qaf dengan lam tidak bisa dibaca. Betul tidak? Betul tidak? Qaf dengan lam tidak bisa dibaca. Itu karena tidak ada hubungan. Dia tidak anakku, tidak bapakku, dan dia bukan anak dan bapak. Luas maknanya. Bagaimana kalau kita baca di tulisan Masehinya K dengan L, huruf K dengan L umpamanya di huruf Masehi? Nah, bagaimana cara bacanya K dengan L? Ya kan? Nah, itulah antara sir dengan hayat tidak berhubungan dengan tajali, kecuali itu aku juga. Aku juga yang wujud, aku juga yang hayat. Makanya tidak bisa dipisahkan itu. Nah, kalau diam disatukan, dia akan menjadi suatu pengakuan. Qala, ya. Qala, qala Allahu, qala Rasulullah. Berarti ini adalah menjadi hadis dan dalil, menjadi dalil gitu. Qaf dengan lam. Paham? Ya. Berarti ini terjawab ya kalau kita mengkaji sifat 20 qiyamuhu nafsi, berdiri dengan sendirinya. Terjawab. Iya, insya Allah gitu. Ya. Terima kasih Buya atas pencerahannya. Insya Allah. Dapatkan kami pemahaman yang mendapatkan tambah keyakinan. Amin, insya Allah. Mohon berkahnya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, syukran Pak Imam Asep, Pak Imam Ridho atas pertanyaannya, dan syukran Buya atas pemaparannya. Insyaallah ada Pak Ahmad Tantowi. Silakan Pak Ahmad Tantowi, waktu yang tepat dipersilakan. Terima kasih cerita Black. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan kembali yang walam yulatnya, yang alif ketemu alif itu. Domahu pada alam sir. Alam sir adalah suatu alam wujud, kodrat wujud di dalam alam batin, maka dikatakan wujud aku dalam batin. Nah ini ya, itulah yang ada di dalam jalalah, wujud aku dalam batin, ada aku di dalam alam batin. Mana alam batinnya? Nah inilah yang dikatakan marhubah ya, yaitu kodrat dari batin humul hayat ya. Nah inilah mana wujudnya itu. Nah itulah wujud yang menggerakkan. Inilah yang dikatakan wujudnya sirullah tadi, yang menggerakkan. Jadi kalau kita mengamalkannya Pak Tantowi, Allah ikuti geraknya, tatap wajahmu, maka dapat sama kamu dua-duanya. Nah ikuti dia melihat dan memanggil wajahnya. Wajah itu adalah batin hayatnya Allah. Allah, Allah, Allah. Tetap wajahmu ikuti seruannya. Insya Allah dia akan menjadi hayat. Dia akan lebih memberikan getaran yang sangat kuat. Paham? Insya Allah. Terima kasih, Buya. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Pak Ahmad Tantowi atas pertanyaannya. Insyaallah ada Pak Hamzin.
Silakan Pak Hamsin, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mau bertanya ini tentang dua alif ini, Buya. Belum terlalu paham ini dua wujud satu kodrat itu ya, Buya ya. Dua alif ini. Alifnya nggak pernah dua, nak. Alif itu satu, ya. Yang dua itu adalah kodratnya, ya. Iya ya. U dengan I. Yang alif itu tetap sir, alif lam fa, alfa atau alam batin, alam sir rahasia, ya. Jadi tidak ada alif 2 atau 3. Yang 2, 3 itu adalah kodratnya. Paham? Nah, kodrat aku pada diriku wujud. Nah, itu sir yang ada dalam batin, yang dalam markubah. Hayat aku pada diriku sendiri. Nah, itu dia. Itulah maujud. Inilah, ya, yang kamu tutup dengan surban itu hayat Allah, itu bukan dirimu, ya. Nah itu, ya. Kalau Allah tidak hayat nggak bakal bergerak lagi tuh, paham? Nah itu wujud, wujud sir tadi yang menggerakkan kamu tuh. Nah itu, ya. Yang hayat hidup. Kenapa hidupmu bisa bergerak? Nah disitulah kamu mengkadimkan segalanya. Paham? Insyaallah, Buya. Nah itu, hati-hati, tuntutan marifatul kadimnya di kajian ini sangat tinggi. Jangan lemah. Buya. Paham, Buya, paham. Nah, insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamsin atas pertanyaannya. Insyaallah. Berarti Buya, alam jalah itu yang menjadi tali jantungnya ya Buya ya. Iya, iya, iya. Yang sifatnya hidup, yang kiri adalah sifatnya yang mati. Ya. Dan yang tengah berarti yang wujudnya ya Buya ya. Ya. Itu ada tiga yang pertama ada tiga. Ya. Yang berarti yang kanan adalah yang sifat hidup. Ya. Yang kiri adalah yang sifat mati. Dan yang tengah berarti wujudnya ya Buya yang hidup. Ya. Apa seperti itu Buya? Nah, jadi begini. Coba kamu buat lam jalalah itu dengan gerakan. Pak Hamsin tolong dimatikan. Ya. Kamu buat lam jalalah itu dengan gerakan. Ya, jangan hanya melihat tulisan tapi nggak bisa bikin tulisan. Nah, kamu duduk menjadi satu wujud titik. Nah, ingat, dengar, termasuk semuanya ya. Kamu duduk itu wujud. Ya. Begitu kamu berdiri, keluarlah sebuah wujud. Dari alam wujud keluarlah sir. Nih alif domah itu, ya. Dia keluar, dia singkirkan hayat dan hidup dan mati. Tidak ada hidup dan tidak ada mati. Berdirilah kamu lurus. Kamu akan tahu siapa yang berdiri itu. Makanya la menjadi lam itu dikatakan lam jalalah. La berarti tidak. Begitu kamu berdiri, kamu katakan la masriki wal maghribi illallahu. Berdirilah kamu. Kalau ada dua, selesai salah satu. Tuh, paham? Nah itu. Insyaallah Buya. Nah begitu, ya. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Buya atas penjelasannya. Insyaallah ada Pak Imam Kuswari ini. Silakan Pak Imam, waktu tepat dipersilakan. Saya sulit untuk ngomong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang, bahagia sekali melihat Buya bahagia. Namun saya yakin Buya lebih bahagia manakala
murid-muridnya paham dengan kajian ini. Amin. Iya. Insya Allah. Yang pertama Buya, berarti lam yalid wa lam yulad ini adalah menerangkan AI ya Buya, menegaskan tentang kedudukan AI, apa begitu Buya? Kedudukan UI, ya betul. Iya. UI kedudukannya, U adalah, nah terpaksa juga kita buka juga tuh jadinya bukunya sebentar. Tapi nggak apa-apa ini di YouTube. Ya. Nah jadi UI itu wujudnya seperti ini juga jadi betul. U itu di sini, ya. Nah, wujud ada. Ini hayat. Baru af'al dia bergerak. Ini sukuniyah. Nah, ini yang saya bilang tadi. Disingkirkannya sifat hidup, disingkirkan sifat mati. Aku bukanlah yang hidup dan yang mati. Nah, begitu. Melainkan aku ada dan mustahil aku tiada. Nah, kan gitu. Itu wujud. Nah, gitu. Seperti itu tadi. Jadi itu tadi wujud itu adalah berasal dari titik tadi. Baik, terima kasih Buya. Yang kedua, berarti ini juga menghilangkan qaf dan lam tadi yang barusan Buya terangkan itu ya. Iya, betul. Yaitu hilang sama sekali. Hilang sama sekali. Karena tidak ada lagi. Maksudnya begini, tidak ada lagi yang diucapkan. Jadilah sekalian seperti itu. Habis. Apalagi yang mau dikulkan? Kalau memang dari awal kulhu, di sini tidak bisa lagi. Tidak ada penglihatan, tidak ada perkataan, tidak ada pandangan, tidak ada semuanya, melainkan wujudku sendiri. Ini adalah ketetapan dan ketegasan mutlak. Itulah yang dikatakan lam yalid walam yulad. Gitu. Wal masyriqu wal maghribu Wal masyriqi wal maghribi. Kan begitu. Allah kan gitu. Itu. Kemudian ini yang ketiga Buya, mohon maaf. Ini tadi saya lagi tertegun tadi pada waktu dia mengatakan alam sukun, ini alam sukun. Mohon dijelaskan kembali. Iya. Allah tidak memberikan dalam kaji wujud rupa-rupa pada Adam dan kodrat pada Muhammad, melainkan dikatakan gugur mim, berarti tidak ada. Kalau mim sudah sukun, tidak ada penyebutan hakikat di situ. Nah, maka inilah menjadi sukunnya Allah. Inilah rumahnya yang sebenarnya. Gitu. Sejak dulu tersembunyi. Gitu. Subhanallah. Makanya digugurkan dengan sukun mimnya. Gitu. Iya. Itu. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman juga paham ya. Pastilah paham. Sukun itu artinya inilah sukunnya Allah Subhanallah. Iya. Terima kasih Buya. Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya silakan. Silakan. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam Kuswari atas pertanyaannya dan syukur kepada Buya atas paparannya. Alhamdulillah dapat bonus lagi Pak Imam Kuswari ini syukurnya. Insya Allah ini ada Pak Lalu. Silakan Pak Lalu, waktu sempat dipersilakan. Ya, alhamdulillah Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini pengkajian yang luar biasa, tidak pernah saya dengar ini Buya. 50 tahun. Iya, 100 tahun. 100 tahun baru keluar. Nah, ini Buya ya. Hidup dan mati atau lam, alif, hidup dan mati dan berdirilah dia. Maka itu yang dicari sebenarnya ya Buya, itu yang berdiri itu. Hidup dan mati ini termasuk hayat yang akan mati atau hidup yang akan mati dan jadi tidak ada.
berdirilah dia, bukan hidup, bukan hayat, bukan kodrat, bukan segalanya, cuma dia saja yang ada. Nah, ini Buya bagaimana caranya supaya kita apa saya bilangnya, cara kita mengucapkan supaya jelas ini, misalkan aku hidup dan mati, aku berdirilah menjadi saya. Nah, bagaimana? La masriki wala maghribi illallahu. Tidak adalah kematian dan kehidupan melainkan aku semata. Itu kaji wujud. Ya. Nah gitu, nanti lebih pasnya ya kalau kaji ini diteruskan, kan gitu. mau dicatat itu. Nggak boleh Mama saya mencatat itu, nggak boleh. Oh iya. Mata itu pulpen, hati itu kertas. Insya Allah Buya. Nah gitu. Tapi kalau mengingatkan, pakailah pulpen dengan kertas. Tapi mengingatkan, nggak apa-apa. Ya. Ya, alhamdulillah dapat. Amin. Insya Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik jamaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar.